Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bersama saya Hana Marita Sofianti di acara Diari atau Dialog Ringan tentang pendidikan anak usia dini di Purwakarta. Hadir bersama saya turut serta yaitu Bunda Dr. Randa Hajah Eis Marfuah MA selaku ibu atau ibu ajengan atau ibu kiai dari Pondok Pesantren Al Muhajirin Purwakarta, dan bersama saya juga Bunda atau Ibu Dewi Ratningsi SAG selaku Ketua Himpaudi Kabupaten Purwakarta. Dalam dialog ringan ini pertama kali akan kita bahas yaitu tentang pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini di Purwakarta itu berlandaskan dengan landasannya yaitu landasan yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 yang menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Nah, berdasarkan hal tersebut, terdapat juga sebuah dalil bahwa sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini adalah dalam keadaan suci. Nah, sebelum membahas tentang hukum dan lain sebagainya mengenai pendidikan anak usia dini, mari kita berdialog ringan dengan sosok Ibu Dr. Randa Hajah Eis Marfuah MA yang memang saya ketahui sudah terjun dan memang sudah ada ketika pendidikan anak usia dini ini lahir di Purwakarta khususnya. Oke, baik Ibu. Hapunten nyuhunkeun waktosna. Yang ingin saya tanyakan dalam dialog ini, saya bersama dengan Ibu Ketua Himpaudi Kabupaten Purwakarta, Ibu Dewi Ratningsih SAG, dan bersama narasumber Ibu Hajah Eis Marfu, atau saya sebut Ibu Ajengan atau Ibu Kiai aja ya Bu. Oke. Ibu Eis aja lah. Oke Bu, saya sangat tertarik membahas hal ini karena memang salah satu program dari Himpaudi Kabupaten Purwakarta untuk menelusuri riwayat atau sejarah pendidikan anak usia dini di Purwakarta khususnya. Nah, pertanyaan pertama Bu, langsung bertanya saja ya Bu. Kapan atau apa latar belakang dari pendidikan anak usia dini di Purwakarta ini? Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebetulnya saat ini saya sekarang sudah tidak lagi menjabat di Himpaudi, tapi barangkali ada secercah jelajah ya awal daripada pendidikan anak usia dini terutama di Kabupaten Purwakarta. Jadi sebetulnya latar belakang adanya pendidikan anak usia dini ini berasal dari pendidikan anak saya sendiri di dalam keluarga. Jadi dulu sebelum punya yayasan, kita di rumah juga mendidik anak-anak. Alhamdulillah saya dikaruniai 3 anak putri. Jadi langsung dididik oleh kita dengan bapak ya, sehingga anak-anak itu alhamdulillah pertama kali mungkin saya perkenalkan kepada anak-anak itu metode Iqra. Jadi kadang 1 hari 1 huruf, 1 hari 1 huruf. Alhamdulillah terbetiklah begitu dalam hati ya, dengan adanya perjalanan mendidik anak itu, Pak, bagaimana kalau kita mendirikan pendidikan anak usia dini. Ya alhamdulillah itu tahun 90-an ya Bu Dewi. Iya, sebelum undang-undang turun ya, yang diturunkan oleh Dinas Pendidikan. Iya. Jadi kita alhamdulillah sudah mulai dari pendidikan anak keluarga. Alhamdulillah pada waktu itu kami dari Yayasan Al Muhajirin mendirikan playgroup. Jadi belum dibilang PAUD pada waktu itu. Iya. Ada playgroup, ada TK ya. Jadi berdampingan ya, berdampingan. Dan alhamdulillah berkat kita bergaul dengan sesama hamba Allah, saya juga ikut terjun di Badan Kontak Majelis Taklim, di DMI, di BKMM. Ya, apalagi dengan GOW, dengan PKK. Berarti jauh kan, sebelum terbentuk Himpaudi. Sebelum terbentuk Himpaudi. Undang-undangnya aja belum ada belum turun. Alhamdulillah itu sampai kita kewalahan itu.
ya, kewalahan bagaimana cara mensosialisasikan mendidik anak terutama dalam Al-Qur'an. Iya. Sehingga anak itu dalam jangka 6 bulan itu sudah bisa hatam metode Iqra. Jadi alhamdulillah begitu cepatnya sampai dari lembaga-lembaga yang lain itu pada pindah ke kita. Ya. Waktu itu hampir sekitar berapa ya? Hampir 600-an lah. Sampai kita ke teras-teras, ke dapur-dapur. Penuh ya. Penuh itu ya. Akhirnya bukan hanya pendidikan anak usia dini saja, termasuk SD juga akhirnya penuh juga karena banyak di tempat lain yang melaksanakan pendidikan terutama Al-Qur'an itu belum bisa baca. Kalau di kita waktu itu 6 bulan sudah bisa baca. Ada target sudah gitu, berarti. bisa mulai tadarus. Karena 1 bulan itu metode Iqra-nya ada jilid 1 sudah hatam. Kedua, jadi 6 bulan itu sudah bisa hatam. Sudah 6 Nah, jilid jadi, Iqra itu diselesaikan. Ya kalau ini malah banyak yang marah juga karena mereka yang dari sekolah-sekolah itu pada pindah. Seperti dari Asifa ya. Banyak yang pindah ke lembaga kita. Ya alhamdulillah setelah tersosialisasi maka kami bersosialisasi dengan DMI. Di DMI ada informasi karena pada waktu itu ya kita tahun 2003 itu mendengar ada undang-undang tentang pendidikan anak usia dini. Kalau dulu Indonesia itu pendidikan dasar itu SD, nah sekarang menjadi pendidikan dasar itu justru PAUD. Prasekolah Ya. PAUD. Jadi ternyata sudah mulai ada perkembangan yang baik. Iya. Dalam seminar-seminar sering dikemukakan tentang kriteria usia dini itu sebetulnya dari berapa usia lahir atau dari ya ternyata di dalam undang-undang itu atau di dalam aturan-aturannya baru dari 0 sampai 6 tahun. Iya. Kalau menurut saya itu terlambat. Iya. Justru ya Rasulullah memproklamasikan atau mensosialisasikan minal mahdi ilal lahdi. Iya. Dari dalam perut itu mesti kita seorang ibu tuh harus mengalahkan pendidikan terhadap anak usia dini. Betul. Jadi terlambat Indonesia kalau mengatakan pendidikan dasar itu adalah SD. Kalau dulu kan pendidikan dasar itu SD. Iya. Nah sekarang mungkin sudah mulai terbuka ada lagi. Perubahan-perubahan bukan hanya mulai SD tapi mulai 0 sampai 6 tahun. Iya betul. Menarik ya, Bu ya. Luar biasa itu luar biasa. Nah kemudian dan di dalam seminar-seminar itu sering diadakan pemahaman tentang perkembangan anak secara fisik juga perkembangan anak secara jiwanya. Betul. Nah, sehingga kalau kita betul-betul memahami Al-Qur'an itu dan hadis Rasulullah itu sudah pasti ya. Betul. Mengapa Rasulullah mengatakan minal mahdi ilal lahdi? Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an itu sudah diberikan. Jadi memang anak itu yang baru lahir itu tidak mengetahui, tapi Allah di dalam perut itu sudah mengatakan inna sam'a wal absar wal afidah. Nah, jadi saya juga tertarik. Dengan tertariknya itu kepada anak yang ada dalam kandungan, sampai pada waktu itu ada tawaran juga organisasi APPI, Aliansi Pita Putih. Karena di Indonesia itu mengapa ya? Mengapa begitu sering terjadi adanya angka kematian ibu dan anak melahirkan, ibu melahirkan, anak juga yang ada yang meninggal, ibu yang melahirkan, ternyata mungkin kurangnya edukasi, perhatian terhadap orang-orang yang sedang punya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengikuti organisasi yang namanya APPI. Itulah APPI itu untuk mengetahui bagaimana cara mengurangi angka kematian ibu dan anak. Luar biasa. Menarik itu. Ya ternyata itu dari PAUD ke APPI, dari PAUD usia 0 sampai ke dalam kandungan. Sponsornya itu kan orang Amerika. Betul. Itu Subhanallah. Tapi yang jadi menarik itu kita di Muslim sudah ada sejak dulu, tapi baru memperkenalkan atau mengenal ini sekarang gitu, atau dari terlambat Ibu bilang. Terlambat membuat undang-undang. Mungkin bisa dikatakan tidak terlambat ya Bu, karena memang sudah ada. Daripada dan itu pun cetusannya dari
dari ibu. Tidak ada gitu. kata terlambat kalau Iya, untuk kebaikan betul. itu. Tidak ada kata terlambat. Iya, alhamdulillah. Ya, lebih berkembang, lebih baik, dan sekarang sudah lebih baik lagi. Pemerintah sudah ada aturannya, sudah Ada ditetapkan. aturannya. Mungkin saat itu ibu berperan juga. Alhamdulillah. Pada waktu itu setelahnya kita mengikuti ya baik di seminar atau talkshow, kita ikuti baik di tingkat provinsi, di tingkat pusat, bahkan internasional. Itu sebagai narasumbernya mereka mengambil di internasional itu orang Amerika. Iya. Pada waktu itu kalau tidak salah ada 2 orang. Ternyata yang memberikan narasumber dari Amerika itu dia itu bukan seorang apa namanya ya hasil jebolan akademik, bukan, tapi itu mereka juga ibu rumah tangga. Ternyata itu keberhasilannya. Iya. Saya sangat kaget. Berarti benar-benar dipakai ya, luar biasa. Benar-benar dipraktekkan sebetulnya dan dipakai. Untuk mendidik anak usia dini tidak harus tinggi dalam arti sekolah formal ya. Tidak harus sarjana S1. Karena seorang ibu itu secara fitrah sudah memiliki tentang bakat itu, alam ya bakat untuk alam. mendidik, melindungi, mengayomi anaknya ya. Wah, nah, itulah. Jadi saya melihat juga sangat kewalahan ya, karena saya ditunjuk sebagai ketua Himpau di Purwakarta, jadi keliling. Ternyata betapa sangat mengenaskan begitu. Iya. Ada satu lembaga misalnya di kampung, jumlah siswanya 50 orang. Tapi ditangani oleh seorang. Iya, betul. Waduh, kalau begitu ini bagaimana mau berhasil begitu. Betul. Itu sebelum ada Himpaudi. Iya. Nah, setelah itu barulah saya memberikan apa namanya ya, semacam latihan-latihan. Iya. Baik untuk kelembagaannya maupun untuk para pendidiknya. Dan kita kerjasama ya dengan Dinas Pendidikan, dengan Departemen Agama, begitu, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang paham tentang pendidikan anak usia dini. Dan dampaknya itu sampai saat ini ya berjalan. Himpaudi di Purwakarta berada, jalan pertama kali dan berkembang. Kita pertama kali itu di SPG ya kalau tidak salah pada waktu itu. Iya, tempatnya. Malah kita tadinya mau mengundang Ibu Presiden, hanya kebetulan katanya Ibu Presiden itu ada halangan, dan dihadiri pada waktu itu memang oleh tingkat provinsi sekaligus melantik semua kecamatan. Jadi yang provinsi melantik kabupaten dan saya melantik yang kecamatan. Jadi sekaligus. Wah. Itu oleh Bunda Anak ya, pertama. pada waktu itu oleh Bunda. Sangat menarik ya, Bunda Dewi. Masya Allah, luar biasa itu. Sekaligus dilantik untuk Sama kecamatan-kecamatan. kecamatan-kecamatan. Waktu itu memang masih sedikit ya, masih sedikit, tapi alhamdulillah sudah terbentuklah ya dengan program. Dan ada target ya waktu itu, Ibu. Target berapa PAUD, Bu, waktu itu? Rencananya sih ingin sampai 1000 PAUD ya. Karena pertama kali muncul terutama di Jawa Barat iya, gitu. Iya. Ya, Purwakarta alhamdulillah tapi sekarang tercapai. Kayaknya kalau Jawa Barat insya Allah udah tercapai. Iya. Karena waktu itu 750 ya waktu itu. Dari 1000 itu sudah 750, itu tahun pertama kali. Apalagi sekarang sudah 2020. Jadi semakin hari itu bahkan saya mentargetkan 1 RW 1. 1 RW 1 PAUD. Jadi 1 RW 1, kalau 1 desa berarti 10 RW ya. 10. Kalau kita 17 kecamatan Purwakarta kali 10. Ya, 17 kali 17 kecamatan itu kan berapa desa itu? Iya. Satu kecamatan itu minimal ada 10 desa. 10 desa. Iya. Desa berapa RW? Kali kan tiap RW 1. Iya. Wah, itu waktu itu banyak, luar biasa. Iya. Jadi rencananya seperti baru itu satu PAUD 1 desa aja sudah booming ini, sudah luar biasa ya, Bu ya. Ternyata alhamdulillah sambutannya sangat baik, dan kami juga bekerja sama dengan Baznas ya. Betul. Bekerja sama dengan pihak-pihak yang sangat peduli kepada pendidikan anak usia dini, sehingga kalau misalnya dia menjelang Lebaran atau ada kebutuhan seminar-seminar, kita mencari donasi lah ya gitu ya. Difasilitasi. Alhamdulillah dari kabupaten juga. Waktu itu kan waktu itu di Bogor ya. Iya. Di Bogor itu perlombaan antar guru PAUD. Alhamdulillah kita mendapatkan beberapa sertifikat ya, penghargaan yang ikut lomba se-Jawa Barat.
termasuk kelembagaan juga alhamdulillah Muhajirin pada waktu itu ya, dapat ya 2009 kalau dapat nggak salah. karena Tingkat provinsi semuanya di kedua. tingkat provinsi. Jadi, Baik Ibu, ini sangat menarik sekali dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali kita berbincang di dialog ringan ini. Saya sangat berterima kasih banyak, khususnya sekarang, umumnya yang sebelumnya, karena memang sebelum PAUD ini berdiri saya juga sudah mengajar di suatu lembaga dan memang saya mengetahui Ibu pertama kali terjun di Himpaudi atau di dunia anak ini dan sekarang sudah terbuka latar belakang berdirinya PAUD itu bahwa sebelum ada undang-undang, sebelum ada dan lain-lainnya ternyata di Al-Muhajirin ini atau di Bunda Hajah ini sudah ada pendidikan anak usia dini. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan adalah sebelum saya tutup acara ini karena memang waktu ya Bu ya, saya ingin pesan dan kesan baik dari Ketua Himpaudi Kabupaten Purwakarta dan dari Ibu sendiri sebelum kita menutup acara ini, mangga pertama kepada Ketua Himpaudi dulu pesan dan kesan setelah kita berbincang ini dialog ini apa yang didapat. Pesan dan kesan ya, karena kita harus mendapatkan ilmu dari orang-orang mulia, dari orang-orang yang memang basicnya sudah tulus hatinya dan memang udah berkiprah di dunia pendidikan sejak lama. Iya, terima kasih Bu Hana ya. Ya. Sebelumnya yang saya hormati mungkin Ibu Kiai ya. Alhamdulillah ini sebagai motivasi saya dan saya mungkin sekarang diamanahi melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau dan saya juga minta nasihatnya dan terus mungkin sebagai penasehat ya untuk khususnya di Himpaudi Kabupaten Purwakarta. Pesannya saya mudah-mudahan khususnya anak-anak yang ada di Purwakarta lebih maju lagi, lebih kreatif lagi, apalagi mungkin guru-gurunya lebih inovatif lagi dan Himpaudi di Purwakarta semakin dikenal masyarakat dan khususnya mungkin bantuan-bantuan juga dari berbagai pihak terutama mungkin dari pemerintah dari bantuan perhatiannya lah gitu dan alhamdulillah ya untuk saat ini mungkin dari Dinas Pendidikan juga udah mulai alhamdulillah udah ada saat ini mungkin itu aja pesannya dan mudah-mudahan Himpaudi Purwakarta semakin jaya dan sukses. Terima kasih ya terutama saya yang mengawali pada waktu itu tentang berdirinya PAUD Himpaudi di Purwakarta. Jadi kepada IGTKI ya, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak. Ya, kalaupun IGTK itu sudah mendahului Himpaudi, jadi Himpaudi ini adalah merupakan basic yang utama. Jadi tolong gitu kepada para guru itu tanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah amanah dari Allah melalui Rasulnya minal mahdi ilal lahdi. Itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Jadi kalau kata Allah insansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah pasti Allah akan tolong. Iya. Jadi kita jangan mengeluh karena dana bagaimana itu dan ini. Maka kita tingkatkan kreativitas kita supaya apa yang diberikan kepada anak itu tidak salah sasaran. Iya, betul. Ya, tepat ya. Ya, jadi kita pelajari juga bagaimana tentang ilmu jiwa anak. Betul. Ya, psikologinya. Ya, karena yang saya lihat di guru PAUD itu banyak juga yang bukan basicnya pendidikan. Iya, betul. Banyak. Jadi jurusan pendidikan ya. Bukan hanya pinter nyanyinya, bukan hanya ya dasar segi keseniannya. Makanya saya ingin coba ditumbuhkan ada tim kreativitas. Iya. Karena kita ini oleh Allah diberikan potensi-potensi yang sangat dalam. Nah, ini diberikan tim kreativitas ini sehingga kita tidak salah sasaran memberikan materi kepada anak itu. Ya, karena saya yakin banyak di antara guru-guru itu yang tidak memiliki basic pendidikan. Kita harus mengetahui juga didaktik metodiknya, harus tahu juga secara psikologi anaknya bagaimana. Apalagi yang lebih penting lagi adalah amanah dari Allah itu, supaya kita betul-betul meninggalkan generasi itu yang lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan
Tim Paudi sukses. Ya, Sudah nanti kita himbau di Jaya ya. Insya Allah Ya, ya. sangat setuju sekali. Terima kasih pesan dan kesannya dari Bunda Dewi Ratningsi dan Bunda Haja Ismarfu. Walaupun dalam keadaan pandemi saat ini, Alhamdulillah. ya kita tetap berkarya, kita tetap mencari ilmu. Dimanapun kita berada, kita harus menjadikan sebuah apa yang kita lewati ini menghasilkan sebuah ilmu untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat pada umumnya. Amin ya Allah. Akhirul kalam dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpau di Jaya. Jaya.